Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ayah dan bunda, rekan-rekan sekalian, puji syukur senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai saat ini, alhamdulillah, meski masih dalam suasana pandemi COVID-19, Allah senantiasa memberikan limpahan nikmatnya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, dan seluruh karunia-Nya yang tidak terhingga, sehingga kita masih dapat berkumpul bersama-sama di pagi hari ini dalam acara yang insya Allah akan menambah wawasan kita dan akan mengupgrade diri kita sebagai para orang tua atau calon orang tua insya Allah. Perkenalkan, saya Fauzan, salah satu pengurus program. Insya Allah akan memandu jalannya sesi pertama dalam seluruh rangkaian acara kita ini, ya sebagai MC. Sebelumnya, izinkan saya menyampaikan tata tertib acara, mohon disimak dan dipatuhi agar acara dapat berjalan dengan lancar. Baik, insya Allah ini tata tertib acaranya. Yang pertama, kita luruskan niat dulu ya, hanya karena Allah Ta'ala. Yang kedua, membaca doa keberkahan ilmu. Yang ketiga, mengikat ilmu dengan mencatat ya. Yang keempat, berpakaian sopan dan menutup aurat. Yang kelima, mendengarkan dengan seksama. Yang keenam, mematikan mikrofon selama acara, kecuali dipersilakan. Dan yang terakhir, untuk mengirimkan pertanyaan, silakan kirim hanya ke kolom chat ya, dengan format tanya, semuanya huruf besar, underscore nama, underscore kota, underscore pertanyaannya. Ya, singkat saja pertanyaannya. Oke, baik. Ya, insya Allah acara berikutnya yaitu tilawah oleh Mas Afif. Ya, kepada Mas Afif kami persilakan. Terima kasih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata an ishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا يشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. Dan sungguh kami telah berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepada aku kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ya, jazakallahu khairan kepada Mas Afif. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran dapat menambah keimanan kita ya, insya Allah. Baik, kami persilakan kepada Ketua Fahima, yaitu Mbak Rizka, dan Ketua Promia, Mas Yuda, untuk memberikan sambutan. Silakan. Baik, jazakumullah khair buat Mas Fauzan ya, MC kita hari ini, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita hari ini rezeki gitu ya, bisa berkumpul gitu ya untuk saling bersilaturahim gitu, dan juga mendengarkan kajian parenting hari ini ya, seminar parenting yang spesial dihadirkan oleh Fahima dan Promia gitu. Mungkin di tengah pandemi yang mungkin sulit gitu untuk kita bisa bertemu darat, tapi insya Allah ini salah satu ikhtiar kami dari Fahima maupun Promia untuk mengakomodir gitu ya para ayah dan ibu di seluruh Jepang maupun mungkin dari audiens yang di luar Jepang juga yang hadir hari ini. Semoga dengan adanya seminar parenting online ini bisa memenuhi gitu ya, memenuhi harapan dan memenuhi rasa haus gitu, haus para ayah ibu untuk tentang ilmu di pendidikan, terutama di negeri minoritas muslim seperti di Jepang kali ini. Salawat dan salam tak lupa kita panjatkan kepada Rasulullah SAW. Beliau adalah suri tauladan terbaik ya. Beliau adalah sosok ayah yang kita juga tidak bisa pungkiri gitu ya, banyak sekali teladan beliau, bagaimana beliau mendidik anaknya, bagaimana beliau mendidik cucu-cucunya bahkan gitu ya, dan pantaslah gitu ya kita menjunjung beliau gitu ya hingga nanti akhir kelak kita. Saya ucapkan jazakumullah khairan untuk semua panitia yang sudah bersusah payah hari ini gitu ya. Ini disiapkan sedemikian rupa sebuah perdana kolaborasi luar biasa Fahima bersama Promia. Biasanya Fahima hanya bersama para kekuatan girl power aja gitu, tapi kali ini kita bersama gitu ya, melangkah bersama dengan Promia yang para profesional di dalamnya gitu ya, baik itu bapak-bapak maupun ibu-ibu, para pemuda maupun para pemudi yang sibuk gitu ya di sehari-harinya gitu, tapi Masya Allah sekali gitu ya, masih bersedia mau digandeng gitu ya, mau dirangkul bersama gitu, melangkah bersama Promia untuk mempersiapkan seminar ini. Jazakallah khair buat Mas Yuda dan tim Promia yang lain gitu ya, hari ini menyediakan gitu ya, menyediakan waktu dan segala tenaganya, effortnya untuk hadir hari ini. Juga
semua audiens yang hadir. Semoga apa yang kita suguhkan hari ini bisa memberikan manfaat, bisa banyak yang bisa dipetik dan bisa kita implementasikan bersama di keluarga gitu, karena keluarga adalah investasi terbaik kita justru gitu ya untuk akhir kita kelak gitu. Mungkin kita mempersiapkan investasi material, tapi sesungguhnya keluarga adalah investasi akhirat kita yang kita pupuk saat ini gitu. Dan insya Allah semoga dengan seminar parenting ini satu langkah menuju mempersiapkan keluarga kita gitu ya, mempersiapkan anak-anak kita gitu ya untuk siap menghadapi tantangan yang hidup di negeri minoritas Muslim seperti di Jepang ini. Itu saja dari saya. Jazakallah khair untuk semuanya. Saya kembalikan kepada MC Fauzan. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Rizka. Bisa lanjutkan untuk Ketua Promia Mas Yuda. Ya. Terima kasih Mas Fauzan atas waktunya, juga terima kasih Mbak Rizka atas kata sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Ayah Bunda, dan para peserta sekalian di sini. Pertama-tama mari kita ucapkan rasa syukur kita atas nikmat Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, atas izinnya lah kita bisa berkumpul di tempat ini. Meski masih dalam kondisi pandemi ya, sehingga kita tidak bisa berkumpul langsung, jadi kita menggunakan fasilitas online. Kami juga haturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, bersahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Di sini sudah hadir Ustadz kita untuk sesi pertama, Ustadz Benri, yang saya hormati Ustadz Benri. Selamat datang di Jepang virtual ya, karena mungkin mayoritas di sini dari Jepang. Terima kasih sudah bersedia untuk mengisi di sini di tengah kesibukan Ustadz. Yang saya hormati juga Bapak Ibu peserta dan panitia sekalian. Perkenalkan kembali, saya Yuda, selaku Ketua Promia atau Profesional Muslim Indonesia di Jepang. Seperti yang diperkenalkan tadi ada video sebelumnya, Promia itu adalah wadah perkumpulan profesional Indonesia di Jepang, yang dimana kita berkumpul untuk berbagi ilmu dan berbagi pengalaman sesuai dengan berbagi pengalaman. Nah, kalau kami sendiri mungkin lebih banyak berbagi di bidang profesional ya, di bidang pekerjaan atau lain. Alhamdulillah dalam kehidupan kita tidak hanya pekerjaan tapi juga ada keluarga ya, dan pendidikan anak, di mana sekarang work-life balance ya antara pekerjaan dan keluarga itu sangat penting. Nah, di sisi itu ini sangat menarik sekali kami dari Promia bisa bekerja dengan Fahima untuk mengadakan seminar parenting yang sesuai dengan tema hari ini, mendidik anak sesuai dengan tahapan usia di negeri minoritas Muslim. Semoga dengan mengikuti acara hari ini kita bisa mendapat gambaran bagaimana kita bisa mendidik anak-anak kita di Jepang maupun di Indonesia, baik yang hadir di sini dari Indonesia maupun yang sekarang di Jepang tapi akan pulang ke Indonesia. Alhamdulillah ya, dari yang hadir di sini kita ada lebih dari 90 peserta ditambah streaming online di YouTube, di mana mungkin dari segi Bapak Ibu atau pengalaman mendidik anaknya itu ada yang mungkin baru nikah, anak baru bayi, ataupun yang sudah besar ya. Semoga acara hari ini dan juga minggu depan di mana kita punya 4 sesi itu bisa bermanfaat bagi pendidikan, bagi kehidupan kita di sini. Ya, untuk saya pribadi ini acara cukup menarik dan sangat penting karena saya juga memiliki 3 anak dan semuanya lahir di Jepang, di negeri minoritas di sini, dan di mana juga keluarga hidup di Indonesia. Mungkin tantangan untuk mendidik anak, terutama di era pandemi ini juga sedikit berbeda dari sebelumnya. Semoga kita bisa mendapatkan insight-insight yang berharga dan kita bisa aplikasikan di kehidupan kita mulai dengan hari ini dan berikutnya. Ya, terima kasih. Saya juga ingin mengucapkan jazakumullah khair kepada seluruh panitia pelaksana acara yang sudah bekerja keras ya. Untuk dari Fahima mungkin banyak yang sambil bekerja, mengurus anak dan keluarga. Untuk dari Promia juga di tengah kesibukan pekerjaannya masih menyempatkan waktu untuk mempersiapkan acara hari ini. Semoga semua kebaikan yang telah kita lakukan mendapat ganjaran pahala dan berlimpah dari Allah. Ya, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga acara ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Fauzan. Ya, terima kasih banyak Mas Yuda atas sambutannya. Dan insya Allah kita sudah semakin kenal ya dengan Fahima dan Promia. Mungkin yang sebelumnya cuma tahu
Fahima, sekarang jadi tahu Promia, yang belum tahu Promia sekarang tahu Fahima gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya tadi saya ada yang kelupaan ya. Insya Allah seperti yang ditampilkan di awal tadi, kita menerima infak di ayah bunda dan teman-teman sekalian. Yang insya Allah infak yang terima sebagian akan kita sampaikan kepada keluarga-keluarga yang terdampak COVID-19. Baik, insya Allah kita sudah sampai di waktu yang kita tunggu-tunggu. Telah hadir bersama kita Ustadz Bendri ya, yang insya Allah akan menjadi narasumber acara pada pagi hari ini. Ya, berikut profil dari mungkin bisa saya bantu sampaikan agar teman-teman sekalian bisa lebih kenal ya. Ya, Masya Allah ganteng sekali ya Ustadz kita pada hari ini. Ya, insya Allah Ustadz Bendri, nama panjangnya Bendri Jaisyur Rahman, insya Allah biasa disapa Ajo Bendri, seorang suami dari satu, dan insya Allah nggak niat tambah lagi ya. Dari 5 anak ini adalah aktivis dan juga konsultan kekokohan keluarga Indonesia. Pendiri dan pembina Yayasan Langkah Kita ini adalah juga penulis dan narasumber program keluarga di televisi dan media sosial. Suka kepo dengan masalah orang sekitar, karena baginya kepo itu bagian dari sosial. Oh, bisa ya, berarti kepo itu kepanjangannya kepedulian kepada orang lain gitu ya, kepo. Dulu waktu kecil pernah bercita-cita jadi orang ganteng. Insya Allah sekarang ganteng sekali Ustadz. Dan baru tercerahkan di saat dewasa bahwa apalah artinya punya wajah ganteng jika tak masuk surga. Maka cita-citanya berubah, ingin masuk surga agar ganteng selamanya. Ya, di sebelah kanan ini ya ada riwayat pendidikan dari Ustadz. Diawali di Ma'had Al-Hikmah Jakarta, lalu di FISIP Universitas Indonesia, lalu di Ma'had Utsman bin Affan Jakarta. Aktivitas Ustadz saat ini, beliau juga sebagai mubalik, penggiat kekokohan keluarga, praktisi parenting Islami, pendiri dan pembina Yayasan Langkah Kita, konsultan pernikahan keluarga dan anak, pengurus MIUMI, Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia, cabang DKI Jakarta, pendiri Aliansi Cinta Keluarga Indonesia, penulis buku serial Fatherman, narasumber berbagai seminar, diskusi, serta sejumlah tayangan radio serta televisi. Insya Allah di sini ya, di bagian bawah ini Ustadz Bendri memiliki slogan atau motto, senyum, semangat, dan tulus, serta yakinlah Allah mencintaimu meski kamu tak harapkan cintanya. Ya, Alhamdulillah ya, insya Allah kita sudah semakin kenal dengan Ustadz. Insya Allah pada pagi hari ini Ustadz akan membawakan sebuah khusus untuk sesi pertama ini, yaitu masa emas yang tak terlupakan, membersamai periode penting tumbuh. Nah, baik, Ustadz Bendri sudah siap? Siap, insya Allah. Ya. Baik, lagi kepada Ustadz Bendri, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Ustadz. Baik, Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Fauzan Mukarram. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wala haula wala quwata illa billah wa ba'd. Ikhwatal iman azakumullah jami'an ya, yang saya muliakan, saya hormati para pengurus dari Fahima, Forum Silaturahim Muslimah Jepang. Ya, ada tadi Mbak Rizka ya selaku Ketua Fahima tadi yang memberi sambutan.
ada ya teman-teman dari Promia juga, Profesional Muslim Indonesia ya. Tadi diwakili ada Mas Yuda selaku Ketua Promia. Jazakallah khair. Juga terima kasih saya atas inisiatif dari Human Initiative yang ada di Jepang yang memfasilitasi acara ini. Juga buat para teman-teman semua, ikhwan wa akhwat fillah, khususnya para kaum muslimin dan muslimat yang saat ini sedang ada tinggal atau menetap di Jepang dan juga negara lainnya ya. Saya mendapatkan informasi bahwa ini juga diakses dari beberapa negara. Alhamdulillah di kesempatan saya nyebutnya pagi karena ini waktu Indonesia bagian barat, kalau di sana mungkin sudah menjelang siang ya. Kita bisa bersilaturahim via daring, dan ini karena kondisi pandemi di berbagai wilayah khusus Indonesia yang saat ini kita rasakan masih di pandeminya makin mengganas, bahkan ya kita berdoa khususnya buat negeri kita ini agar segera diangkat wabahnya dan seluruh penjuru dunia. Buat saudara-saudari kita yang terpapar COVID, baik yang gejala berat, sedang ataupun ringan, Allah berikan yang namanya kesembuhan segera, dan Allah berikan kesehatan yang prima, dipanjangkan umurnya dan ketaatan kepada Allah. Dan bagi ya saudara kita yang diuji dengan wafatnya kerabat kita yang karena penyakit ini atau yang lainnya, semoga Allah ampuni dosa-dosa mereka dan diberikan pahala surga dan kesabaran bagi keluarga yang ditinggalkan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang terkait dengan tumbuh kembang anak yang memang menjadi perhatian kita, agar kita mengetahui bahwa setiap masa atau tumbuh kembang itu memiliki hak, di mana hak-hak inilah yang wajib kita berikan, dan ini sesuai dengan kaidah para ulama, likuli amalin waktuha wa likuli waktin amaluha ya. Setiap masa itu ada amalannya, setiap amal itu ada masa-masanya. Maka ketika kita saat ini berada memahami bahwa usia tumbuh kembang anak ini berdasarkan kajian-kajian para ahli, termasuk juga bagaimana Al-Quran membicarakan hal ini, maka pentingnya kita untuk memahami supaya kita jangan sampai menjadi orang-orang yang justru lalai ya. Dan ketika kita tidak memberikan hak ini kepada anak kita, inilah yang kita kenal dengan apa istilahnya parenting debt ya, atau disebut dengan utang pengasuhan. Utang pengasuhan adalah ketika di masa-masa tumbuh yang sejatinya anak-anak mendapatkan haknya, justru orang tua banyak yang tidak ya memberikannya ini, dan kita sudah lewat. Ketika masa ini lewat, barulah kita sadar ada utang pengasuhan yang kita selama ini abaikan. Dan inilah kenapa kita perlu memahami tentang tumbuh kembang. Dalam Islam, para ahli menyebut tumbuh kembang ini dengan beberapa level ya. Mungkin saya tidak bahas secara panjang ya, karena memang ini uraian yang sejatinya tidak bisa dibahas singkat. Yang pertama ada yang disebut masa hadonah. Masa hadonah itu masa di awal-awal pengasuhan yang disebut hamil waronoah, masa hamil dan menyusui. Nah ini nanti kan kita bahas umur 0 sampai 2 tahun. Kemudian ada masa disebut tufulah sogiroh, yaitu masa ketika anak umur 2 sampai menjelang mumayyiz, yang itu disebut masa tufulah sogiroh, masa kekanak-kanakan. Ya, dan berikutnya ada masalah tufulah kabiroh. Tufulah kabiroh adalah masa ketika anak dari fase mumayyiz menjelang balik, yang itu disebut sebagai masa tufulah kabiroh, yang disebut mumayyiz. Nanti ada masa yang kita kenal sebagai balik, ya. Dan setelah balik kita akan masuki puncak dari masa anak-anak tumbuh itu disebut asyabab atau rusyda. Dan ini istilah yang kami ambil dari beberapa literatur, salah satunya apa yang ditulis oleh
Dr. Khalid Ahmad Asyantut dalam kitabnya Tarbiyatus Syababul Muslim lil Aba wa Du'at. Ya, jadi ada beberapa fase ya, mulai dari hadonah yang disebut hamil warodoah, yang kedua ada fase yang disebut adalah fase tufulah sogiroh, dan fase tufulah kabiroh atau memayis, barulah sampai pada fase balik, dan nanti puncaknya adalah rusda atau syabab. Ya. Kita hari ini mencoba untuk memahami bagaimana sejatinya usia di awal-awal tumbuh kembang anak, yaitu 0 sampai 2 tahun, di mana ini fase yang sangat krusial, ya, di mana fase ini nanti sangat menentukan kaitannya kelekatan anak kepada orang tua, di mana kelekatan ini menjadi bagian penting dalam pengasuhan, apa yang disebut emotional bonding. Emotional bonding adalah ikatan batin yang menjadi dasar pertama dalam pengasuhan. Ya, berbicara tentang hal inilah, kita jangan menyepelekan hampir problem pengasuhan di saat anak dewasa. Semua bermuara dari hal yang terkait dengan bonding anak yang rusak di masa kecil. Ya, biasanya kalau ada anak yang di masa remajanya mulai sudah membantah, bahkan cenderung kontra, ya, berapa kali saya misalnya, ya mungkin teman-teman misalnya pernah dengar sebagian mungkin cerita ya saya tentang apa yang disebut dengan sindrom mommy is enemy, ya, atau disebut children distrust. Ya, ada kasus yang beberapa kali juga saya ceritakan, yaitu seorang anak yang sampai berkata-kata buruk kepada orang tuanya, dan ini hampir populer di beberapa sosial media. Kalau kita searching pakai bahasa Indonesia, misalnya maaf ya, kalimat mamah bangsat gitu ya, maaf gitu ya, atau kalimat buruk negatif lainnya, ternyata itu banyak diposting oleh anak-anak muda, millennials atau post millennials ini. Dan saya menemukan lagi persis di depan mata saya dalam beberapa kasus itu. Salah satu faktor yang tidak bisa kita sepelekan yaitu adalah usia tumbuh kembang anak yang orang tua gagal membangun fondasi yang terkait dengan yang kita kenal dengan emotional bonding. Jadi kalau ditanya usia yang harus kita berikan, khususnya di usia awal itu apa? Yaitu usia yang Allah berikan pengaruhnya itu adalah usia di umur-umur awal itu dengan emotional bonding. Makanya dalam Al-Quran di surat An-Nahl ayat 78 Allah ceritakan di sini 3 tumbuh kembang anak yang wajib kita berikan, ya. Di dalam surah An-Nahl 78 kita akan belajar tentang apa stimulan yang harus kita penuhi kepada anak-anak kita. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal afidah la'allakum tashkurun. Allah keluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ini perhatikan ketika Allah menyebutkan manusia baru lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dan Allah menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Jadi pertama, as-sam'a wal absar wal afidah. Disebutnya pendengaran adalah sebuah isyarat bahwa memang tumbuh kembang anak yang pertama kali aktif pendengaran. Para ahli berbeda pendapat kapan pertama kali anak aktif pendengaran. Ada yang menyebutnya baru lahir, ada yang menyebutnya saat ruh baru ditiup. Ya. Beberapa peneliti di bidang ini menyebutkan ternyata ada riset misalnya dari beberapa teman-teman di Jerman yang menyebutkan saat ruh ditiup ternyata organ pendengaran sudah mulai aktif. Disinilah pentingnya kita memahami ketika ruh ditiup ini, pentingnya kita untuk memahami apa yang menjadi kebutuhan bayi pada saat di dalam kandungan. Tapi perlu kami pahami, ini pembahasan ini mungkin kami mencoba untuk mundur sesaat, bahwa sebelum kita menstimulasi apa yang menjadi kebutuhan anak yang tadi disebutkan masa pendengaran, penglihatan dan hati, perlu kita pahami juga masa ketika bayi dalam kandungan ini adalah masa-masa yang krusial, di mana masa-masa kehamilan ini tidak bisa kita sepelekan karena mempengaruhi juga bagaimana anak di saat nanti tumbuh.
Dan uniknya, ini menariknya, terminologi Quran tentang kehamilan ini memberikan sebuah pedoman bagaimana kita memberikan hak anak sejak dalam kandungan. Di antaranya adalah bahwa Al-Quran ketika berbicara tentang kehamilan, Al-Quran membahas kehamilan itu dengan bahasa al-bushro. Jadi bahasa Quran tentang kehamilan selalu al-bushro, di mana al-bushro artinya kabar gembira. Kita misalnya ambil contoh misalnya ketika Allah memberitahu tentang kehamilan istrinya Nabi Zakaria. Ya Zakaria, inna nubashiruka bigulamin ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sesungguhnya kami beri kabar gembira kepadamu dengan seorang putra yang bernama Yahya. Jadi kehamilan itu diberi istilah kabar gembira. Atau kita lihat misalnya ketika Allah memberitahu tentang kelahiran Nabi Ismail yang akan diberikan kepada Nabi Ibrahim. Allah berfirman dalam surat As-Saffat 11, fabasyarnahu bigulamin halim. Kami beri kabar gembira kepadanya dengan seorang putra yang sabar. Atau di ayat lain surat An-Nahl misalnya 58 ketika Allah menyindir salah satu tabiat orang-orang Arab jahiliyah yang saat diberi anak perempuan. Bahasa Allah di ayat ini, wa idza busyira ahaduhum bil untha zalla wajhu muswadda wa huwa kazim. Jika mereka diberi kabar gembira dengan kelahiran seorang anak perempuan, wajah mereka merah padam saking malunya. Jadi selalu ayat-ayat Quran tentang kehamilan itu adalah kabar gembira, kabar gembira, kabar gembira. Coba lihat pesan Allah terhadap kaum muslimah dan kepada para suami yang bertanggung jawab terhadap kehamilan istrinya. Bahwa ketika Allah memberikan istilah kehamilan dengan kabar gembira, maka memang salah satu pondasi dasar agar kita bisa memberikan hak anak yang maksimal di saat tumbuh kembangnya adalah pastikan kehamilan itu dilalui dengan gembira. Itu dulu kata kuncinya. Sebab kehamilan yang dilalui seorang istri dengan kesedihan, dengan air mata, bahkan stres, mempengaruhi dua hal. Dan ini ada risetnya dari beberapa peneliti di Denmark tahun 95, bahwa ibu-ibu yang hamil dalam keadaan stres dan depresi melahirkan bayi dengan kualitas otak yang tidak sempurna. Bahkan ada peluang mengalami apa disebut hidrosefalus. Jadi kalau ada hidrosefalus, bayi yang berotak besar itu umumnya adalah kehamilan yang tidak diinginkan. Biasanya seorang wanita dipaksa menikah, kemudian dia mencogah untuk melayani suami tapi nggak mau hamil, hamil dan dia menolak itu, sedih, dia menggerutu dan itu mempengaruhi. Ya, itu salah satunya. Selain juga bahwa kualitas otak tidak sempurna ini juga mempengaruhi juga nanti bagaimana ya IQ-nya anak di saat tumbuh kembangnya nanti. Ya, yang kedua adalah ibu yang hamil dalam keadaan stres, dalam keadaan depresi akan membuat emosi anak di tumbuh kembangnya di saat dia menjelang balik menjadi anak-anak yang labil. Ya, istilah anak muda zaman now itu ababil gitu ya, maksudnya anak muda ABG yang labil. Nah, ketika anak-anak dalam hal ini di umur-umur dalam kandungan stres ibunya, maka mempengaruhi janin. Itulah mengapa begitu indahnya syariat Islam, betapa Islam itu memuliakan ibu hamil. Ini menjadi sebuah isyarat bahwa jangan sampai seorang suami termasuk istri menyepelekan hal ini. Makanya ketika Al-Quran menceritakan tentang kesedihan Maryam yang disebutkan di surat Maryam ayat 23-24, di mana Maryam mendapatkan gunjingan dari orang lain, dianggap ya Maryam ini wanita pezina ya, kok nggak ada suaminya bisa hamil gitu ya, sehingga buat Maryam stres, bukan stres ya, dia merasa secara manusiawi seorang wanita dibicarakan jelek, dia kepikiran gitu ya, dan keluarlah kalimat yang sering disalahpahami sebagian muslimah ya. Kalimatnya Maryam itu kan dalam surat Maryam 24 adalah sekiranya aku mati saja kan gitu ya, kalau kita baca terjemahannya itu. Nah, sebagian mengatakan tuh buktinya aja Maryam depresi, stres. Sebenarnya ayat ini harus kita luruskan. Beberapa tafsir yang saya baca mengatakan ayat ini bukan menunjukkan Maryam stres, sedih ya, tapi tidak sampai stres. Atau depresi, ya depresi yang kita bilang Maryam depresi sampai dia mau bunuh diri. Sebab bahasanya Maryam yang disebutkan dalam ayat ini,
ketika dia memilih mati saja, itu bahasa yang jamak dilakukan oleh orang soleh di zaman dahulu untuk menghentikan dosa orang-orang yang membicarakan keburukan dia. Jadi orang soleh dulu tuh saking sayangnya sama masyarakat, kalau dia ngomongin keburukan saya nih, dia bakal masuk neraka. Kasihan. Ya udahlah, daripada mereka dosa gara-gara saya, lebih baik saya mati saja. Jadi bukan putus asa yang selama ini sering disalahpahami. Ya, inilah yang dibantah oleh Imam Fakhrul Razi dalam tafsirnya, bahwa memahami tentang bahasanya Maryam ini jangan kita anggap sebagai sebuah bentuk yang kita pahami sebagai stres. Bahwa Maryam itu wanita muslimah, wanita utama, tidak mungkin dia justru depresi, karena depresi, stres atau yang disebut putus asa itu adalah salah satu yang berkaitan dengan spiritualitas yang rendah. Walaupun ada faktor genetik, tapi bukan itu. Nah, ini yang paling penting. Makanya Allah mengatakan ya lewat malaikat Jibril, Allah tahzani, janganlah kamu sedih. Kalau sedih itu berlarut-larut akan jadi merusak jiwa gitu ya, merusak batin. Dan Allah menghibur Maryam dalam hal ini dalam surat Maryam ayat 26, dan ini salah satu pedoman bagaimana hak ibu hamil. Apa kata Allah? Fakuli washrobi wa qurri aina, maka makan dan minumlah kamu dan bersenang-senanglah. Jadi di sini ada bab tentang hak ibu hamil yang menjadi kewajiban suami. Makan yang enak, minum yang enak, wajib bersenang-senang. Masya Allah, betapa indahnya syariat Islam. Ibu hamil itu dikasih pilihan makan enak, minum enak, wajib bersenang-senang. Aku mau ramen, beliin. Aku mau sushi, belikan, silakan. Aku mau punya rumah satu di Tokyo, belikan gitu ya. Itu makanya ngidam dalam Islam boleh. Dalam Islam ngidam boleh, sama ngidamnya wajar. Ya Pak, aku ngidam apa? Cerai sama papa, ya nggak boleh. Ngidam kok cerai. Ya ngidam yang wajar-wajar aja lah. Beli rumah satu di Tokyo, satu di mana di Uchiba, di Chiba, di Yokohama, kan gitu, itu ngidam boleh lah gitu ya. Nah, saking itu makanya dalam hal ini kenapa dalam Islam menggembirakan ibu hamil ini itu bagian dari salah satu yang menjadi syariat pertama untuk mencetak generasi tangguh. Karena ibu yang happy mempengaruhi jiwa anak. Dalam surat Al-A'raf ayat 58 ada sebuah permisalan menarik bagaimana jangan main-main dengan emosi ibu. Makanya saya itu kalau berbicara keayahan itu bukan mencari perhatian ibu, karena sebenarnya bagaimana ayah yang baik itu mempengaruhi jiwa ibu. Nah, salah satu problem pengasuhan di negeri ini kan, saya bicara Indonesia ya, beberapa riset menyebutkan keayahan yang sekarang sedang digaungkan para ahli ini sebenarnya adalah mengembalikan fungsi kelelakian, di mana terdampak utama dari ketidakhadiran ayah itu adalah istri yang stres. Jadi ketidakhadiran ayah itu munculnya istri-istri yang secara emosi cenderung negatif feeling gitu. Dan emosi istri ini mempengaruhi jiwa anak. Dalam surat Al-A'raf 58 ada permisalan menarik, kata Allah gini, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi'izni rabbih, dan tanah yang baik akan mengeluarkan darinya tanaman-tanaman yang baik. Tanah yang baik akan keluar darinya tanaman yang baik. Siapa yang dimaksud tanah di sini? Tanah yang dimaksud ini salah satunya adalah ibu, karena ibu dalam ayat yang lain memang diibaratkan dengan tanah. Ya, dalam surat Al-Baqarah misalnya 223 Allah berfirman, nisa'ukum hatsulakum, istri-istrimu ibarat tanah ladang tempat engkau bercocok tanam. Disebutlah dalam ayat ini istri-istri itu disebut tanah. Bedanya adalah dalam Al-Baqarah disebut harth itu tanah ladang. Peran istri disebut sebagai tanah ladang, tapi ketika jadi ibu disebut balad. Balad itu lebih luas dari harth. Karena peran ibu memang lebih luas daripada sekedar istri. Maka di sini kita belajar bahwa bagaimana isyarat Quran bahwa seorang ibu di umur ini wajib happy. Nah, ini baru pengantar nih. Makanya nih kalau bicara tumbuh kembang saya juga bingung. Panitia minta mendidik anak bertata berdasarkan tapusia. Ini 12 jam saya bahas. Ya, tapi saya nggak tahu, disuruh ngomong singkat, ya udah. Ini baru basicnya dulu. Maka yang paling penting adalah pertama keyword. Kalau para suami harus tahu, kalau istri lagi hamil, kata kunci pastikan dia gembira. Itu dulu. Karena bukan sekadar untuk istri, buat anak. Anaknya juga.
bikin istri happy. Makanya haknya 3, makan enak, minum enak, dan wajib bersama-sama. Kata Qori Aina sendiri menarik. Para alim menyebutkan, kata Qori Aina itu menyejukkan aina. Aina itu mata. Kata Aina sebenarnya adalah untuk dalam hal ini memberikan penyejukan mata yang memberikan pengaruh kepada jiwa. Sebab awal dari mata melari kepada emosi. Sesuatu yang dipandang enak oleh Pak istri mempengaruhi batin emosinya. Maka di sini para ahli mengatakan termasuk hak ibu hamil adalah memperhatikan bahwa suaminya dalam tampilan menarik. Makanya bapak kalau istri lagi hamil sering-sering berhias, Pak. Dalam tanda kutip biasa laki-laki gitu. Jangan bapak dalam hal ini ya masih molor, ingus masih netes gitu mendatangi istri dalam keadaan gitu. Iya, istri males banget. Bapak dalam ini, dan ini syariatkan dalam Islam, Rasulullah itu kalau mendatangi istrinya bahkan dengan wangi-wangian, rambutnya di ini rapi, pakai pakaian yang menarik, dan itu bahkan tidak dalam kondisi lagi hamil. Apalagi kalau lagi hamil, karena wanita itu pengen mendapatkan sesuatu yang enak dipandang itu. Makanya pastikan suami itu ya enak dipandang. Ya, walaupun sebagai suami ya saya sadar diri Ustadz ya, mau digimanain juga wajah saya kayak gini, apa perlu saya ke Korea operasi plastik gitu ya, enggak. Maksudnya itu sesuatu yang membuat istri itu. Yang kedua, makna Qori Aina ini ada sesuatu yang membuat istri juga besar, itu adalah dia butuh namanya rihlah, jalan-jalan. Ya. Jadi kalau mau bulan madu, sebenarnya bulan madu itu bukan program untuk hamil. Bulan madu program menjelang kelahiran. Selama ini kita salah. Bulan madu itu menyenangkan mata itu sebenarnya bukan di saat mau buat program kehamilan. Sebenarnya buat program kehamilan cukup sewa hotel aja selesai gitu ya. Tapi kalau mau serius jalan-jalan itu menjelang istri lahiran, tapi para ahli dokter menyebutkan maksimal 7 bulan. Karena kalau 7 bulan itu sudah bahaya, bukan bahaya ya, resiko ya, misalnya pada saat kandungan. Makanya saya ingat ya, saya mengisi pengajian beberapa artis hijrah, dan beberapa artis hijrah ada yang terinspirasi gitu ya. Akhirnya ada yang, Ustadz istri anak lagi hamil nih 6 bulan, mau ngajak ke ini, Ustadz udah jalan aja. Dan itu ternyata membantu proses kehamilan dia. Jadi kelahiran dia, proses persalinan maksudnya. Nah, saya ngeliat bahwa bapak udah pada mikir, ya Allah berat banget lagi hamil nih ya. Gitu ya. Nih istri-istri denger habis ini minta jalan-jalan keliling Jepang, habis ini minta ke Turki, Australia lagi. Ya Allah Ustadz salah materi ini. Biarin dah gitu ya. Makanya kenapa kalau istri lagi hamil memang ini tanggung jawab kita berat, Pak. Makanya jangan, karena emosinya, hormonnya istri juga lagi sensitif. Makanya jangan canda-candaan yang membuat istri ini nanti baper. Karena wanita itu sangat rentan baper, dan ini hadis Rasulullah SAW. Innahunnal mu'anisatul ghaliyat. Ini sabda Rasulullah dalam hadis riwayat Ahmad. Sungguhnya wanita itu punya sifat lembut dan sensitif. Ghaliyat itu kata ghali ya, atau sesuatu yang berlebih, maknanya ada sensitif. Jadi wanita itu memang sensitif ya. Makanya apalagi lagi hamil. Jadi jangan, maaf nih bapak-bapak, bercanda poligami, jangan. Ya, bercanda doang itu bikin istri stres, kepikiran gitu, baper, mentang-mentang badanku udah ini kamu ngomong gitu. Jangan. Yang senang-senang aja, bikin kejutan gitu. Kalau istri ngeselin hati, tahan-tahan, Pak. Tahan-tahan. Kau perlu dicatat aja, misalnya ya Allah catat gitu ya. Dan nanti aja lah pas udah lahiran ngomong. Abis lahiran ternyata nanti ada bab menyusui juga, nggak boleh di ini, Pak. Menyusui itu dia harus happy ya, makanya dia menyusui. Nah, berarti nanti saya abis menyusui hamil lagi. Ya Allah, kapan gua marahnya ya? Salah sendiri, kenapa bikin hamil? Itu dulu. Pertanyaan kenapa lu hamilin gitu ya? Kalau mau marah bikin jeda gitu ya. Setelah menyusui selesai baru, Dek, udah 2 tahun gua simpen nih. Nih, ini udah 2 tahun nih. Harus ngomong nih. Nanti baru kita bikin program hamil lagi gitu ya. Nah, itu tadi. Nah, ini sebenarnya adalah betapa Islam mengingatkan hal ini, karena nanti berkaitan dengan tumbuh kembang. Berkaitan tumbuh kembang. Makanya saya baca sebuah artikel ya, tapi saya pikir teman-teman sini bisa mengaksesnya, entah ini benar atau tidak. Tapi saya baca riwayat orang tercerdas di dunia dengan IQ tinggi, namanya William James Sidis. Ya, saya nggak tahu apakah ini saya belum bisa memastikan keasliannya. Tapi William James Sidis ini diakui sebagai manusia tercerdas di dunia dengan IQ 300. Kan ada William James, kalau William James ini beda nih, William James Sidis.
karena bapaknya seorang profesor Amerika namanya Boris Sidis kalau tidak salah. Jadi William James Sidis ini, nama William James diambil dari penemu ahli saat itu, jadi diambil bapaknya. William James Sidis ini IQ-nya 300 kalau nggak salah. Dia juga umur 8 bulan sudah bisa nyuap makan sendiri. Umur 2 tahun sudah nulis artikel di koran New York Post. Umur 4 tahun sudah presentasi fisiologi tubuh manusia dewasa. Dan umur 11 tahun masuk Universitas Harvard kalau tidak salah. Dan dia menguasai 200 bahasa asing. Termasuk bahasa Jawa, ya, bahasa Suriname. Konon begitu. Yang menariknya adalah sang ayah ini yang ketika ayahnya seorang psikolog di New York, Universitas New York kalau nggak salah, itu pada saat istrinya hamil, dia melakukan sesuatu yang sebenarnya ini mengikuti ajaran Quran. Sayangnya kita nggak melakukan itu. Tahu nggak ini lakukan? Dia kumpulin warga sekampung. Kemudian dia mendeklar bahwa istri saya hamil. Kemudian warga terus bertanya, so what gitu. Terus kenapa gitu? Ya, kelak akan muncul dari rahim istri saya seorang anak yang akan jadi penemu, ahli di bidangnya, akan menciptakan teknologi macam-macam bla bla gitu. Mau nggak Anda akan munculnya anak-anak itu? Semua sepakat, iya kami mau. Kalau Anda mau, maka bantu saya gitu, kata Profesor Boris ini. Bagaimana cara kami membantunya? Senangkan istri saya, gembirakan hati istri saya. Jadi kalau saya mau ngajar, tolong Anda bertugas bergantian menghibur istri saya. Kalau dia butuh makanan sesuatu, tolong berikan. Bahkan mohon maaf gitu ya, kalau misalnya dia ribut dengan Anda gitu ya, jangan marah sama dia, selesaikannya ke saya. Seperti itu. Ya, jadi memang ada yang kita lihat, walaupun nanti ketika lahir William James itu jadi sosok luar biasa, walaupun ternyata kelemahan dari pendidikannya Boris Sidis ini akhirnya dibuktikan di masa depan, yaitu akhirnya William James Sidis itu wafat di umur 42 tahun karena dia itu saking pinternya dia, ternyata dia tidak bisa beradaptasi dengan realitas, karena ternyata jiwa dia yang kopong, jiwa dia yang kosong. Disitulah para ahli menyebutkan bahwa pendidikan yang hanya mendasarkan kepada intelektualitas akan gagal karena jiwa yang lemah itu menjadi salah satu dasar yang membuat banyak orang pintar yang akhirnya stres. Makanya Jepang sendiri kita harus mengapresiasi di satu sisi bahwa Jepang misalnya generasinya disebut generasi yang pintar, cerdas, kan saya juga paham ya. Di Jepang tuh anak-anaknya, tapi kan salah satu problem di Jepang adalah angka bunuh diri yang tinggi. Ya, angka bunuh diri yang tinggi. Salah satu yang juga yang menjadi renungan di Jepang itu kan ada sebuah komunitas ya, namanya Hikikomori ya kalau nggak salah ya. Pernah tahu ya Hikikomori kan? Hikikomori kalau nggak salah. Saya nggak tahu lafaz saya benar nggak ya ini dari sisi makrojul hurufnya. Pak Fauzan nanti benerin ya. Saya banyak baca tentang artikel itu. Hikikomori kan sebuah komunitas di Jepang yang anak-anak muda yang tidak siap berinteraksi secara sosial, dia menghabiskan waktunya dengan cara menyendiri via gadget sekarang ya, dan cukup tanpa harus berinteraksi sosial. Jadi kalau pengen mencari uang lewat internet ya, sekarang kan banyak caranya, dengan cara seperti misalnya jadi gamer atau macam-macam. Kalau dia ingin makan sekarang delivery food mudah ya. Atau bahkan yang lebih ekstrimnya nggak perlu menikah karena mereka bisa virtual sex sudah tersaji dengan mudah di internet. Seperti itu kan. Nah, ini yang lebih parah. Makanya beberapa psikolog menyimpulkan generasi yang dididik hanya sebatas intelektual tapi kosong jiwa dan ruhnya, maka mereka akan menjadi generasi yang siap mati tapi nggak siap hidup. Nah ini yang jadi masalah. Makanya Jepang itu kita apresiasi, berani mati sih, siap mati tapi nggak siap hidup gitu. Makanya begitu gagal stres, begitu kalah ya, satu sisi akhirnya stres gitu. Makanya jangan sampai kita menjadi mengulangi bahwa kelebihan Jepang dengan segala dengan segalanya harus kita yakini itu tidak sesempurna pendidikan Islam. Bahwa pendidikan Islam masa-masa emas itu jangan sampai kita lewatkan, bahwa salah satu
pendidikan Islam itu terdiri dari 3 hal, yaitu pertama bagaimana ya pendidikan Islam itu terkait dengan aspek akal, yang kedua jasad, yang ketiga ruh, ya itu menjadi dasar. Kalau orang barat sekarang sudah keluar mind, body, and soul. Cuman soul itu kadang-kadang realitasnya tidak seperti yang kita pahami spiritualitas. Mereka hanya sebatas, soul itu sebatas emosi ya, padahal kita pengen lebih dari itu di dalam Islam. Nah, hal yang harus kita pahami ini menjadi dasarnya. Makanya pendidikan yang harus kita pahami di umur-umur pada saat kehamilan, anak-anak kita itu butuh yang namanya stimulan di saat hamil, ayah dan bunda yang sepakat. Ayah memberikan stimulan kegembiraan dan istri, para ibu yang hamil pun harus sepakat juga, jangan berlarut-larut dalam kesedihan. Makanya kalau lagi hamil, ibu-ibu hindari nonton drakor yang mengurai air mata. Ya, karena sadar ya, karena nanti khawatir baper. Ya sering-sering aja nonton stand up komedian gitu, atau ceramahnya Ustadz Abdul Somad, atau yang happy lah, atau yang memberikan atau yang lebih pas adalah memberikan kegembiraan dengan tilawah Quran yang sering kita dengar. Ini harus kita jadikan sebagai dasar penting ya. Dan seorang suami kalau istri berjuang untuk supaya gembira untuk anak, seorang suami juga untuk memberikan stimulan kepada istri agar happy. Kerjasama yang baik inilah. Dan insya Allah kalau istri mendapatkan pengalaman indah lagi hamil dengan cara bahagia, dia akan semangat hamil lagi, insya Allah. Makanya nanti ibu-ibu kan nagih, Pak, masa anak kita cuma 5, kok bisa kita 8 aja Pak, kita bikin rekor ya. Ya nanti kok bilang anak kita 8 gitu ya. Semangat hamil itu kenapa? Karena kegembiraan yang diberikan. Kan suaminya bilang nanti kalau kamu hamil anak pertama dikasih misalnya Honda apa di sana ya, Honda Freed misalnya. Nah kalau 2 Honda Sienta, Honda 3. Nanti kan dia kalau anaknya 8 bikin showroom gitu ya. Karena udah banyak ya, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kalau kita pahami ya. Baik, sekarang kita sudah tahu filosofinya. Jadi yang paling penting dari kehamilan wajib happy. Nah, Allah sebutkan pertama kali tadi di surah An-78 yaitu anak-anak punya stimulan di sini, yaitu di pendengaran. Nah, pendengaran itu di sebagian ahli berbeda pendapat. Ada yang bilang baru lahir, ada yang bilang saat jantungnya berdetak, saat ruh ditiup. Saat ruh ditiup itu yaitu saat usia kandungan sekitar 4 bulan, yaitu 120 hari. Jadi saat ruh ditiup, usia kandungan itu 4 bulan. Nah, saya lupa sampaikan bahwa 0 sampai 4 bulan itu ada masa pembentukan struktur tulang dan daging. Di masa ini adalah menentukan bagaimana wadah yang harus kita penuhi, bahwa ruh itu akan ditiup ke dalam jasad yang baik kalau kita kondisikan. Makanya para ahli menyebutkan di umur 0 sampai 4 bulan jangan sampai menyepelekan masalah kehalalan dan sumber makanan. Ini penting. Karena kalau di umur 0-4 bulan yang menjadi struktur utama pembentukan tulang, daging, dan darah, kita menyepelekan apa yang disebut para ahli dengan dalam Quran, kullu mimma fil ardi halalan thayyiban, maka ini akan mempengaruhi bagaimana ruh ini masuk sudah tercampur dengan sesuatu yang rusak. Makanya ketika 4 bulan ruh ditiup itu pastikan wadah yang menerima ruh ini, jasad itu dalam keadaan bersih dari asupan-asupan yang buruk. Terutama saudara-saudara kita nih ada luar negeri, apalagi di Jepang, hindari mengkonsumsi betul-betul ketat. Kalau saya, para ayah itu benar-benar ngomong, Dek, karena kamu lagi hamil, dan Quran itu menceritakan tentang bagaimana pembentukan struktur tulang dan daging umur 0 sampai 4 bulan, agak ketat ya. Kalau misalnya, ya saya pernah misalnya mendapatkan teman-teman saya di mana, di Australia atau di mana itu, yang dia menyembelih sendiri. Ada komunitas yang menyembelih sendiri, meyakini bahwa disembelih ini atas nama Allah, atau masak sendiri, supaya jangan sering-sering bawa ke resto. Karena kita ya walaupun kita tahu resto itu halal, tapi kan kita nggak bisa lebih yakin tuh kalau kita sendiri yang lola, lebih yakin, walaupun ya boleh saja. Tapi ini berkaitan dengan ketatnya kita dalam masalah makanan ini. Karena ketika ruh ditiup, dia akan mendapatkan wadah jasad yang ruh ini tidak bercampur dengan hal yang buruk, sehingga sangat mempengaruhi nanti fitrah kebaikan anak. Ya, karena kan ruh itu datang dari Allah dan pasti adalah sesuatu yang baik. Sayangnya kalau dari 0 sampai 4 bulan ini, sang ibu ngidamnya ini banyak dan kita memberikan tanpa menseleksi mana yang halal atau yang benar-benar halal, atau ada yang syubhat, maka sangat mempengaruhi nanti bagaimana tumbuhnya
jiwa tumbuhnya struktur tulang, daging dan darah yang tercampur dengan setan yang mengendarinya. Makanya ini hati-hati banget. Nah, ketika ruh sudah ditiup dan jantung sudah berdetak, maka sebagian ahli menyebutkan pendengaran sudah mulai aktif. Disinilah satu, jangan main-main dalam stimulasi pendengaran. Artinya apa? Jangan menstimulasi pendengaran anak dan sesuatu yang justru merusak isi otak anak atau isi kepala anak. Misalnya apa? Misalnya ibu-ibu lagi hamil 4 bulan ya, itu misalnya lebih sering nonton, ya saya tidak anggap ini haram ya, misalnya TikTok yang lebih banyak joget dan tari-tarian atau yang lain-lainnya gitu ya. Nah, kenapa? Karena anak-anak ketika pendengarannya itu sudah mulai aktif dan kita menstimulannya dengan kosakata dan ilmu yang kurang, maka akan mempengaruhi nanti pada saat nanti mulai bicara. Makanya jangan kaget kalau nanti anak-anak kita itu obrolannya atau omongannya itu kok tidak seperti harapkan. Misalnya kok dia ngomong gini ya, karena setiap anak dari mulai dia umur 4 bulan itu sudah mampu merekam 5.000 kosakata baru per harinya. 5.000 kosakata baru per hari, sehingga jangan sampai kalimat-kalimat yang direkam diinstal di kepalanya kata-kata yang buruk. Makanya bagi orang Indonesia kalau mau bicara di sini bahasa Indonesia yang baik dan benar, bacakan buku. Kalau nggak bacakan buku, minimal pendengarkan Quran, kalimat-kalimat thayyibah. Dan ini menarik, salah satu yang dilakukan oleh ayahanda dan ibunda dari Abdurrahman Faiz dari Aljazair. Ya teman-teman silakan searching di YouTube. Abdurrahman Faiz itu siapa? Seorang anak yang umur 3 tahun sudah hafal Quran. Ya, sudah hafal Quran. Menariknya adalah bapaknya bukan ustadz, ibunya bukan ustazah. Bapaknya bukan ustadz, ibunya bukan ustazah, tapi kok bisa hafal Quran gitu ya. Berarti kan apa? Nah, sebagian bilang wah ini jangan-jangan malaikat menyengaja. Tidak, ternyata sang ibu cerita waktu dia hamil, sang ibu itu punya target, yaitu bukan target ya, dia punya hobi mendengarkan Quran, membacakan Quran, bahkan nonton tayangan Quran aja. Jadi dia kalau nonton TV tayang Quran, terus bahkan dia menghatamkan dalam 9 bulan kehamilan itu 9 kali khatam. 9 kali khatam. Ya, bahkan sang bapak seorang PNS, bapaknya dari Abdurrahman Faiz ini, itu bapaknya itu kalau pulang dari kerja dia selalu nyetor surat. Nyetor surat ke perut anaknya sambil ngomong, "Ayah sekarang mau baca di surat ini ya, Nak." gitu. Bisa gitu dalam bahasa Aljazair tentu saja. Dia bacakan itu. Bacakan gitu ya. Nah, pada saat dia baru lahir, awalnya tidak ada sesuatu yang istimewa. Ini kan dia baru ceritanya setelah anaknya itu dikenal sebagai hafiz yang termuda 3 tahun. Tidak ada yang istimewa. Sampai sang ibu itu mulai cemas ketika anaknya udah berusia 1,5 tahun, nggak bisa ngomong. Sebagian ibu-ibu ini berpikir apakah anak saya mengalami delay speech? Kok nggak keluar satu kalimat, atau jangan-jangan bisu, nggak ngomong. Yang menariknya begitu dia umur 2 tahun, sang anak ini waktu dia lagi main, saya lupa ya, lagi main kuda-kudaan atau apa, tiba-tiba dia ngomong pertama kali, dan dia ngomong pertama kali menyebutkan surat Maryam ayat 1 sampai ayat 15. Jadi omongan pertamanya dia merewind, mengulang kembali apa yang diterima waktu bapaknya sering membacakan surat Maryam. Kafa ya min ain sod ya gitu dan sebagainya. Dia bacakan ayat tersebut. Sampai jadi kalimat pertama yang keluar dari lisan sang anak ini adalah apa yang dia terima waktu kecil. Makanya saat bayi baru dalam kandungan itu pastikan jangan sampai dia menerima bahasa-bahasa yang buruk. Itulah hikmahnya mengapa Rasulullah saat baru lahir itu disusui oleh Halimatus Sa'diyah. Mungkin ada yang bertanya begini, kenapa ya Rasul disusui oleh Halimah? Apakah ibunya wanita karir, bekerja? Enggak kan, Bunda Aminah? Apakah ibunya enggak punya air susu? Enggak juga, Bunda Aminah itu pasti wanita bismillah punya susu. Hal yang harus dipahami, dan ini dibahas oleh Syekh Syafi'i Rahman Al-Mubarakfuri dalam kitab Rohiqul Maktum. Kenapa
Rasulullah disusui di Halimatus Sa'diyah? Salah satu jawabannya karena bahasa Arab di kota Mekah rusak. Bahasa Arab di kota Mekah rusak, sehingga kalau Rasul tinggal di kota Mekah, Rasul akan mendengarkan tuh kata-kata yang nggak pantas dalam bahasa Arab yang masuk ke telinganya. Demi supaya menjaga supaya asupan bahasa itu masuk ke telinganya Rasul dengan baik, maka Rasul disterilkan dari bahasa yang buruk. Makanya hati-hati. Bagaimana di umur ini pendengaran anak disterilkan dari hal-hal yang negatif, ya. Makanya ibu-ibu kalau punya komunitas gibah, komunitas gosip gitu misalnya, jangan sekali-sekali bawa anak itu. Terus saya saking ekstrimnya gitu, jangan. Kalau bisa ibunya juga jangan ikut ya, ngapain juga ikut gibah kan gitu ya. Tapi kadang-kadang ibu-ibu tuh ngomongin apa, bawa bayinya, iya Jong, iya. Kamu tahu nggak kalau Aldebaran kan gitu, jadi ngomongin Aldebaran, sinetron yang lagi hits di Indonesia, sampai salah satu menteri ya membuat ya tweet tentang hal ini. Jadi kita lihat ya, hati-hati kalau di umur ini kita anak-anak kita misalnya mendapatkan stimulan yang salah. Makanya pendengarannya harus dijaga, pendengarannya diberikan, dan itulah yang membuat anak-anak kita itu harus dapat majelis tempat-tempat yang bersih. Ada sebuah riwayat yang menarik ditulis oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syarah Alam An-Nubala. Ini menariknya tentang sosok Imam An-Nawawi, sisi lain Imam Nawawi ya. Imam Nawawi ini kan dia dikenal ibunya ini luar biasa ya. Dari kecil itu ibunya itu anak seorang Imam Nawawi yatim, jadi dibawalah dia selalu ke masjid ya. Dari kecil ke masjid, jadi dengerin orang tilawah Quran. Kemudian dudukan di halakoh Quran sampai Imam Nawawi hafal Quran itu 7 tahun ya, lebih di usianya. Kemudian Imam Nawawi didudukan di halakoh hadis. Jadi apa yang sering dengar Imam Nawawi itu nggak jauh dari Quran dan hadis. Selesai dia dengar Quran dan hadis, maka Imam Nawawi pada saat dia sudah mulai bisa membaca, dia mulailah menelusuri kitab-kitab yang ditulis oleh ulama-ulama di zamannya. Ada kisah yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi ketika Imam Nawawi muda, umur 19 tahun. Umur 19 tahun itu kalau bahasa kita itu mungkin usia-usia sudah ABG mahasiswa ya. Itu beliau menghafal kitab klasik yang ditulis oleh seorang ulama namanya Ash-Shirazi. Ash-Shirazi ini adalah ulama yang menulis kitab fikih namanya At-Tanbih. Nah, pada saat beliau membaca kitab ini, yang menariknya, dulu ulama-ulama zaman dulu bukan membaca kitab dulu, menghafal kitab. Jadi ulama itu kalau sudah hafal Quran, hafal hadis, hafal kitab. Kenapa ke kitab dulu dihafal? Karena dulu kitab itu barang berharga yang khawatir mudah rusak. Karena mudah rusak, nanti ilmunya rusak seiring dengan kitab merusak, maka dihafal dulu. Maka dulu anak-anak zaman dulu menghafal kitab dulu. Yang menariknya saat Imam Nawawi berumur 19 tahun dia menghafal kitab ini. Ya, ketika dia menghafal kitab ini dia sampai menghafal bab tentang mandi junub. Saat dia menghafal bab mandi junub, tiba-tiba dia sampai kepada sebuah kalimat yang kalimat yang menarik bagi dia. Ketika Ash-Shirazi mengatakan gini, yajibul ghusla min ilajil hasyafa fil farji. Wajibnya seseorang mandi jika masuk hasyafa kepada farji. Saya yakin Bapak Ibu nggak usah saya terjemahkan maksudnya ini ya. Masuknya hasyafa kepada farji ngerti ya maksudnya kenapa kita wajib mandi. Tapi Imam Nawawi muda 19 tahun nggak ngerti maksudnya ini. Padahal dia orang Arab. Dia nggak ngerti hasyafa itu farji apa. Makanya dia mengartikan dengan bahasa lain. Tahu nggak apa yang dia ijtihadkan dari kalimat ini? Dia bilang gini, wajib seseorang mandi jika perutnya berbunyi. Jadi dia itu kalau pagi-pagi perutnya bunyi keroncongan, kriuk-kriuk, mandi junub. Besok pagi dia perutnya bunyi lagi keroncongan, kriuk-kriuk, mandi junub. Setiap dia perutnya keroncongan, mandi junub. Sampai temennya nanya, kenapa kamu mandi terus-terusan? Karena di sebagian tradisi Arab orang mandi terus-terusan tiap pagi itu biasanya orang pasutri. Jarang itu yang mandi pagi gitu karena dingin mungkin pagi. Maka dia mengatakan, Imam Nawawi mengatakan, saya membaca kitab bunyinya begini. Temennya tertawa sambil bertanya, alam tadri hasyafa wal farj. Emang kamu nggak tahu apa hasyafa dan farji itu? Enggak. Maka disebutkan oleh temannya, hasyafa itu kemaluan laki-laki, farji kemaluan perempuan.
Ya, kalau masuk dalam pengertian hubungan seksual, maka itu wajib mandi. Imam Nawawi pun mentertawakan dalam tanda kutip kebodohannya. Kenapa? Para ulama menyimpulkan 19 tahun itu dia nggak ngerti tentang organ reproduksi karena saking bersihnya isi kepalanya, karena penuh dengan yang baik-baik. Kenapa? Karena orang tuanya dari kecil mengisi ruang di kepalanya. Makanya hati-hati. Kalau anak kita lebih berinteraksi dengan gadget, dengan TV, sinetron, sementara sama orang tuanya jarang ngomong, giliran gadget kan interaktif tuh. Ya TV apalagi dia nonton Dora lebih banyak. Cuma orang tua jangan ngomong, orang tua itu orang tua pendiam. Itulah hikmahnya kenapa ibu-ibu kalau lagi menyusui nggak boleh diem. Hikmahnya kenapa anak-anak disusui sama ibu, karena ibu-ibu itu memang cenderung pengen banyak bicara dibandingkan bapak. Kan kecerdasan bicara itu adalah lebih banyak wanita dibandingkan laki-laki. Dan ketika anak disusui oleh ibunya, hikmahnya karena ibu wajib banyak ngomong. Jangan sampai ibu nyusuin sambil megang handphone gitu ya. Ngomongnya gitu. Udah belum? Cepetan. Ibunya sama gini gitu. Ya jangan. Yang benar itu kalau lagi nyusuin bilang ya Allah nak gitu. Itulah kenapa pertama surah An-Nahl 78 mengatakan pendengaran itu. Nanti efeknya anak-anak umur ini menjadikan suara ibu itu menjadi familiar sound. Apa tuh familiar sound? Suara yang sangat mengikat. Jadi anak-anak itu sangat menjadikan suara ibu sebagai remote. Ya, makanya ibu nggak boleh kaku di umur ini. Kalau dia lagi nyusi, ya Allah, adek mau nyusu, boleh. Yuk kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada tuh menyusui, wajib ibu tuh sambil bersolawat boleh, baca Quran boleh. Jadi jangan diam. Karena anak itu sedang berbicara, ayo dong bun, ngomong dong, ngomong. Kenapa? Otak dia sedang butuh kosakata. Subhanallah ya nak, di Jepang ini mudah-mudahan komunitas muslimnya semakin besar. Nanti kita mau akan jadi ulama yang akan mengislamkan. Jadi gitu, obrolan gitu. Ya kesannya ini kayak orang stres, enggak, ini yang diajarkan. Bicara. Nah, yang kedua, ya waktu saya singkat, anak-anak di umur ini adalah wal absor. Anak-anak butuh yang namanya, kalau tadi familiar sound itu berkaitan dengan apa yang didengar oleh anak sehingga ibu-ibu itu punya remote. Ya, saya kasih ilustrasi gini. Ketika suatu saat nanti bayi kita umur 2 tahun ke atas nangis ya, wah karena pampersnya penuh. Biasanya tuh kalau ibunya lagi nggak ada, papahnya panik. Dia tetap nangis, wah gitu. Kemudian misalnya ada neneknya, ada pembantunya, dia tetap nangis. Begitu ibunya pulang nih, misalnya dari belanja atau apa, ibunya cukup bilang, adek, langsung diam. Ini karena ibu yang memberikan hak anak di umur pada saat baru lahir, terutama di dalam janin. Makanya ibu wajib banyak ngobrol dengan bayinya dari dalam umur kandungan 4 bulan. Nah kembali, setelah pendengaran udah wal absor, penglihatan. Riset menyebutkan bahwa mengapa, inilah indahnya syariat Islam, kenapa bayi baru lahir itu diazankan. Tidak seperti orang Nasrani yang dikasih tanda salib. Karena memang tumbuh kembang pertama pendengaran. Dan penglihatan itu ternyata baru aktif di umur 6 bulan ke atas. 0 sampai 6 bulan bayi itu jarak pandangnya maksimal 30 cm. Jadi 0 sampai 6 bulan jarak pandang bayi itu 30 cm. Itulah hikmahnya kalau umur bayi di bawah 6 bulan wajib kita melakukan face to face. Dan dipraktekkan Rasul itu kalau mau bicara sama bayi itu dia nggak jauh, dideketin, bahkan maaf ya, Rasul menjulurkan lidahnya untuk menstimulasi ekspresinya. Seperti itu lakukan Rasul. Jadi seorang ibu ketika dia menyusui jangan sampai mukanya ngelengos. Dia wajib berhadap muka karena ini menariknya. Jarak dari puting ibu yang saat menghisap sampai ke wajah ibu itu di bawah 30 cm. Makanya kalau nyusuin itu wajib menghadap. Iya nak gitu. Karena ternyata ini membuat wajah ibu di-scan. Wajah ibu di-scan ini juga nanti mempengaruhi saat anak remaja di-recall lah saat masa-masa krisis, masa-masa kritis. Dia butuh curhat, wajah itu yang muncul pertama kali sebagai referensi kalau dia butuh masukan. Baik, itulah kenapa kalau ngomong sama bayi wajib beradu muka dengan muka, nggak boleh dari jauh. Ya. Yang berikutnya wal afidah. Afidah ini jamak di kata fuad. Kata fuad sendiri beberapa ahli memiliki pandangan arti yang berbeda. Misalnya Al-Alusi mengatakan fuad ini di kata tafaud artinya sesuatu yang bergolak.
Sesuatu yang bergolak dalam Islam itu yang disebut api itulah disebut tafaut atau fuad. Sehingga sebagian ahli menyebutkan kata fuad itu maknanya adalah emosi. Jadi di umur ini emosi anak baru mulai aktif. Makanya anak 0 sampai 6 bulan emosinya belum aktif. Sehingga kalau dia nangis belum tentu karena dia sedih. Karena bahasanya cuma nangis. Nanti dia emosinya baru muncul di atas 6 bulan. Baru dia sudah mulai merasakan yang namanya sedih, gembira, takut, cemas itu 6 bulan. Nah, makanya anak-anak yang di umur 6 bulan ini emosinya mau positif, wajib mendapatkan stimulan namanya sentuhan, yaitu skin to skin. Sehingga kalau proses menyusuinya benar, insya Allah anak-anak mendapatkan yang namanya emosi yang positif. Sehingga bedakan, ini pentingnya, karena waktu saya singkat, bedakan menyusui dengan memberi susu. Selama ini kita sebagian ibu memberi susu, padahal benar menyusui. Kalau memberi susu kadang-kadang pakai botol, sehingga tadi 3 yang diberikan anak tidak dapatkan, yaitu adalah obrolan, omongan, berikutnya tatapan, berikutnya sentuhan kulit. Sehingga inilah kenapa dalam Islam pentingnya sentuhan, karena sentuhan ini memberikan efek. Anak-anak yang tidak mendapatkan sentuhan di umur-umur awal, dia akan apa yang disebut sindrom skin hunger. Skin hunger itu adalah sesuatu yang dialami oleh sebagian anak-anak di saat dewasa dengan sifat-sifat yang tidak empatik. Makanya salah satu buah anak yang mengalami skin hunger menjadi pribadi yang kata orang juniper. Apa tuh juniper? Julid, nyinyir, baper. Nah itu kalau kita simpulkan. Jadi kalau ada orang-orang yang julid, netizen pas 62 kata gitu, nyinyir, baper, biasanya karena pengaruh kurangnya sentuhan. Nah itulah sekilas tentang bagaimana tumbuh kembang. Sekali lagi mohon maaf ya, saya baru mengulas dari sisi baru umur 0 sampai 2 tahun. Tadi sudah sekilas, baru nanti umur ini ada nama fase tufula sogiro, ada tufula kabiro, ada lagi fase balik dan rusna. Tapi itu kurang lebih penjelasannya. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza fa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz Henry atas materi dan nasihatnya. Ternyata penting ya, teman-teman sekalian, ayah, bunda, terutama peran ayah ya, khususnya dalam perkembangan anak, bahkan sejak kehamilan. Wah ini istri ketawa semua di sebelah ini kayaknya. Ya, insya Allah membuat istri bahagia itu juga tugas dari seorang ayah, mengontrol makanan yang masuk ke tubuh istri sejak kehamilan, memperdengarkan kalimat yang thayyibah saat kehamilan. Itu semua demi perkembangan yang baik saat masa emasnya. Dan insya Allah untuk mengaplikasikan apa yang disampaikan Ustadz, mungkin buat teman-teman yang baru punya anak 1, mungkin bisa di anak keduanya gitu ya. Yang sudah punya anak 3, mungkin bisa ke anak keempatnya gitu ya. Jadi silakan diaplikasikan yang disampaikan oleh Ustadz pada hari ini. Ya, terus Ustadz juga tadi kita usahakan hindari mengajak anak untuk ke obrolan-obrolan yang tidak bermanfaat. Di umur-umur emasnya anak-anak ini perlu stimulan yang baik, dan pastinya secara umum orang tua membersamai anaknya terutama dalam masa emasnya ya Ustadz. Semoga kita para orang tua dapat mengambil pelajaran dan segera mengaplikasikan di kehidupan sehari-hari bersama anak-anak kita. Baik, kita lanjut saja ke sesi tanya jawab ya, sesi yang tunggu-tunggu teman-teman, mungkin unek-unek atau pertanyaan. Insya Allah panitia sudah merangkum pertanyaan yang disampaikan ya. Mungkin kita bisa tampilkan yang sudah dikumpulkan dari chat Zoom dan YouTube ya. Yang pertama ini Ustadz ya. Oke, bisa di full screen. Ya, terima kasih. Mengapa kebanyakan suami tidak mengerti perasaan wanita ketika hamil dan menyusui? Angka manja dan dibanding-bandingkan dengan yang lain, misal ibunya yang kuat. Ya, Mana, karena belum ikut kajian saya aja udah. Ya, tapi insya Allah habis ikut kajian ini jadi ngerti. Jadi gini ya Bunda, nggak usah merasa ini, karena kan isi kepala seseorang itu berdasarkan pengalaman. Jadi kita pun jangan mutung. Yang jelas ini mungkin karena ketidaktahuan, bukan karena nggak peka. Sebagian kan bisa jadi dibentuk dari apa, oh dulu bapakku juga begini. Kita ya dari satu sisi mungkin kesel gitu ya, kok dia nggak ngerti perasaan perempuan. Ya bisa jadi faktornya banyak.
Ya salah satu faktor yang memang itu bisa jadi karena asupan ilmunya aja belum sampai. Tapi juga jangan dipengaruhi juga dengan apa yang terjadi di masa kecilnya yang kita kenal dengan utang dan luka pengasuhan. Kalau misalnya ada seorang laki-laki tidak peka sama istrinya, biasanya dia tidak dekat dengan ibunya. Biasanya, sekali lagi, selain faktor lainnya. Kenapa? Karena ibu itu mengajarkan empati. Kan empati itu kata Michael Bolba itu ada 5 ya. Salah satunya adalah ketidakhadiran ayah dan bunda. Termasuk juga bagaimana anak-anak mengalami kekerasan. Ya, anak-anak yang mengalami simulasi kekerasan di media. Itu juga misalnya anak-anak sering main game-game yang itu juga merusak empati. Jadi kalau kita simpulkan faktor-faktor ini yang membuat dia kok kayak nggak peka ya, itu yang harus kita. Jadi nggak usah marah-marah menuntut, tapi tinggal kita fasilitasi aja supaya dia mau ngaji, supaya dia mau ikut kajian. Itu mudah-mudahan sih, insya Allah ya. Dan mudah-mudahan ya suami yang menonton tayangan ini ya langsung tercerahkan gitu ya. Ya terutama dengan curhatan pertanyaan tadi. Ya wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz. Baik, ke pertanyaan berikutnya, silakan panitia bisa menampilkan. Yap. Ini Ustadz, di Jepang ini anak kita mulai sekolah di usia yang lumayan dini, sekitar 1 tahun jika dititipkan di nursery school untuk ibu yang bekerja. Penitipan gitulah Ustadz ya, bahasa kami. Atau di usia 3 tahun TK. Kadang kita sudah menanamkan kebiasaan baik di rumah, perkataan yang baik, akhlak yang baik, tapi ternyata mereka masih bawa oleh-oleh dari sekolahnya perkataan yang ajaib. Baka, itu bodoh Ustadz, bahasa Jepang itu baka gitu Ustadz. Urusai, itu berisik, dan lain-lain. Yang mungkin mereka dapatkan dari teman-temannya. Bagaimana caranya agar kebiasaan baik yang kita tanam itu tetap menang, meskipun mereka dapat pengaruh dari luar. Ya, jazakallah khair. Baik ya, makasih jazakallah khair ya Mas Dedi. Yang pertama adalah kita dalam kondisi yang anak-anak kita mendapatkan pengaruh dari luar. Yang pertama kita lakukan di umur tumbuh kembang itu melakukan yang namanya proses seleksi bahasa dan seleksi kata lewat aktivitas jurnal harian. Apa aktivitas jurnal harian? Jurnal harian itu aktivitas malam hari pendampingan sebelum tidur. Anak-anak di bawah umur 10 tahun wajib tidurnya didampingi. Bukan untuk tidur didampingi itu bukan berarti tidur bareng. Kalau dia sudah bisa tapi menemani aja. Setelah dia tidur kita keluar dari kamarnya. Dalam rangka apa? Karena kita wajib mendengar isi kepalanya. Karena memang tidak seperti yang kita bayangkan bahwa kalau dulu Rasulullah disterilkan berada di lingkungan yang begitu steril di Bani Sa'ad di kampungnya Halimah. Kalau sekarang agak susah, makanya waktu saya pernah berkali-kali cerita tentang pentingnya menjaga sterilisasi ini dengan membawa anak ke kampung, sebagian orang bilang sekarang kampung udah susah Ustadz, dulu masih bisa. Saya titip anak saya ke kampung di Jawa dengan bahasanya supaya inggil kromo itu malah rusak gara-gara sekarang juga media juga masuk ke sana gitu ya. Anak-anak sono ngomongnya udah kayak orang Jakarta. Ya memang berarti kita nggak bisa ngandelin proses ini sekarang di masa yang kita kenal global village ini. Berarti kita lakukan apa yang kita lakukan jurnal malam. Salah satunya apa? Kalau ada kalimat yang buruk, kita akan mendelete-nya dengan mata. Misalnya dia bilang baka atau bodoh gitu ya. Adek, ada kalimat lain nggak yang kira-kira bisa lebih baik kalimat itu misalnya. Kita bisa ingatkan. Kalau adek nggak suka, adek bisa bilang gini, aku nggak suka gitu. Dalam bahasa Jepang entah gimana disampaikan. Gak usah mencaci maki. Kalau bahasanya baik, kita record di dalam memori dia. Itu penting proses screening di malam hari menjelang tidur. Tapi di luar itu semua, sebenarnya kita bisa membuat anak itu bisa memiliki yang namanya proses menseleksi bahasa itu lewat asupan bahasa yang sering diterima dengan cara membacakan buku setiap malam atau setiap hari. Karena Quran mengatakan dalam surat Hud 114, innal hasanat yudhibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan jika banyak akan mengusir keburukan. Kata-kata sampah itu tidak akan bisa masuk ke kepala anak dan direcord kalau anak itu sudah kebanyakan dapat kata-kata yang baik.
Sehingga kalaupun diserap, dimentalin lagi. Cara untuk mendapatkan anak itu mendapatkan kata baik, salah satunya membacakan buku. Jadi buku-buku yang berkata-kata baik, kalau memang anak kita berbahasa Jepang, kita bahasakan yang baiknya. Ya, misalnya buku sehingga dia masuk ke dalam kepalanya dia. Nah, ini salah satu program membaca buku itu penting, literasi itu penting. Saya misalnya pernah ya diminta ngisi pelatihan para pengasuh anak-anak jalanan ya. Jadi anak jalanan ini kan ada panti-pantinya di Jakarta. Nah, kemudian para pengasuhnya ini ikut pelatihan saya. Kemudian ada satu pertanyaan yang saya pikir jadi sebuah pikiran juga, buat pemikiran juga. Dia bilang gini, Pak Ustadz, anak-anak kami, binaan kami ini kami ikutkan ke program, saya nggak usah sebut merek ya, pelatihan emosional dan spiritual. Kami punya kerjasamanya ya dengan sebuah lembaga, dan itu ada pelatihan emosional spiritual untuk anak. Itu kami kerjasama 5 kali dalam setahun. Jadi lembaga panti asuhan ini punya kerjasama dengan lembaga pelatihan ini untuk anak-anak. Alhamdulillah Pak Ustadz, efeknya anak-anak tuh habis pelatihan itu biasanya ada yang menangis karena pas sesi muhasabah, tapi paling 2 hari 3 hari mereka kembali kepada perlakuan yang buruknya. Itu ditanyakan ke saya, kami tuh bingung, pelatihan ini efeknya nggak permanen gitu. Ya, ternyata besoknya berubah lagi. Ya, disitulah saya kayak bilang, ya Al-Quran mengatakan dalam surat Al-Ahzab ayat 77, ya ayyuhalladzina amanu wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang baik. Efek perkataan baik itu adalah memperbaiki amalanmu dan menghapuskan dosa-dosamu. Makanya yang kita harus lakukan itu justru memperbaiki bahasa. Justru guru bahasa saya bilang harus dilatih. Permasalahannya di negeri ini guru bahasa, apalagi guru bahasa Indonesia, rata-rata nggak menarik. Ya, selain usianya rata-rata berumur, ya di Indonesia itu guru bahasa Indonesia pasti orang-orang berumur. Ya, rata-rata umur 50 tahun ke atas, gitu ya. Dan tampilannya nggak pas buat anak-anak gitu. Itu membuat nggak menarik. Yang kedua, ya anak-anak tidak diberikan akses untuk membaca. Akhirnya saya sarankan kepada pengasuh itu untuk memiliki program membaca buku setiap malam. Karena buku itu akan memperbaiki tadi bahasa. Makanya ini salah satunya. Jadi Pak Dedi, ya kalau mengantisipasi supaya menang itu bacakan buku aja. Nanti anak-anak, karena kan salah satu membuat anak itu, misalnya anak marah ya. Kenapa anak itu marah dengan bahasa, kalau di Indonesia itu lebih ekstrim ya, dengan kalimat menyebut kebun binatang misalnya. Karena dia nggak punya kosarasa. Dia mau nyebut marah, tapi yang muncul di kepala dia dari temennya kalau marah tuh nyebut babi, anjing, monyet, dan semisalnya. Dia nggak ada kalimat lain itu. Nah, kita mempengaruhi dengan banyak bahasa. Nah, apalagi tontonan kita kalau saya bilang, kok tontonan zaman dulu tuh masih ramah anak. Karena tontonan zaman dulu, sinetron-sinetron zaman dulu, itu penjahat aja bahasanya baik dan benar. Ya saya ingat kalau dulu ada sinetron Roma Irama itu atau apa, hei Bung, hendak kemana dirimu? Sungguh kau terlalu, kan gitu ya. Itu dulu penjahat aja ngomongnya begitu dulu. Kalau sekarang jagoan aja di sinetron di Indonesia ya, kalau di Jepang saya nggak tahu. Jagoan di Indonesia ngomong gini, gua gibeng lo, tabok lo, tuh jagoan. Jadi kan anak kita pikir, ya Allah, dia meneladani jagoan tapi jagoannya ngomongnya kasar gitu. Ya ini yang kita, makanya saya bilang, kalau anak-anak saya mau nonton, aku mau nonton sinetron, yang saya tonton itu sinetronnya, selain saya penggemarnya Haji Roma Irama, saya tontonin aja. Udah, tonton dah gitu ya. Karena itu tadi bahasanya dulu masih tertata baik gitu. Bahasa Indonesia tuh baik dulu di masa-masa dulu, masih itu tadi. Kalau sekarang udah hancur babak belur gitu. Makanya saya nggak izinkan anak saya, nggak, mendingan baca buku aja yang banyakin ya. Karena baca buku itu masih familiar ya anak. Ya, wallah alam bisawab, kurang lebih seperti itu. Ya, terlalu berat. Berikutnya panitia bisa menampilkan kembali ketiga Ustadz dari Mbak Tika di Tokyo. Apakah benar kalau anak perempuan balita dan usia sebelum 7 tahun tidak usah dibiasakan menggunakan hijab? Bukan dipaksa tapi dibiasakan. Ada yang bilang biarkan saja anak-anak menikmati masa kanak-kanaknya tanpa memakai hijab. Nanti diajarkan ketika mulai dari 7 tahun. Anak saya usia 2 tahun suka memakai hijab karena saya biasakan dari bayi.
apakah ada efek negatif nantinya kalau dibiasakan pakai hijab dari sejak dini, Ustaz? Iya. Yang paling penting itu gini, inilah salah satunya. Setiap amalan ibadah itu harus punya software pendukungnya yang membuat saat hardware-nya itu dipasang, hijab itu kan hardware. Sholat itu hardware, puasa itu hardware. Tapi mereka akan bisa sholat pakai hijab dan puasa kalau software-nya ada. Contoh sederhana gini, hijab itu jangan berpikir pakai hijabnya, tapi software-nya dulu. Nama software-nya tuh rasa malu. Karena perempuan itu kalau nggak punya rasa malu berhijab pun malu-maluin. Kita lihatlah di akun-akun TikTok perempuan berhijab tapi malu-maluin dengan inian dia. Karena itu sebenarnya di umur 0 sampai 7 tahun itu yang dikenalin tuh software-nya dulu. Jadi silakan biasakan, tapi dia itu punya software. Rasa malu itu diperkenalkan. Salah satunya gini, adek malu, itu aurat, ibunda nggak mau lihat. Adek, bunda kalau ada tamu lain bilang bunda malu kelihatan rambut bunda kan udah gede. Jadi rasa malu itu didefinisikan ke mereka kan, sehingga mereka tahu bagaimana ini malu. Anak saya misalnya sejak kecil kalau dia keluar kamar mandi itu malu abi nggak melihat, malu gitu. Jangan justru sebagian ortu malah lagi keluar lagi dia goyang-goyang ini malah itu nih anak bunda goyang, diupload di TikTok. Gimana dia bisa punya rasa malu? Yang nggak malah dia senang. Karena kata dosen saya waktu saya sempat belajar di Malaysia di University Putra Malaysia jurusan Family Ecology, beliau bilang gini, hilangnya budaya malu disebabkan karena hilangnya budaya mempermalukan. Jadi selagi masyarakat nggak punya budaya mempermalukan, rasa malu juga nggak ada. Makanya boleh mempermalukan anak di saat yang tepat ya, bukan lagi di depan umum. Ya, malu banget gitu. Malu. Nah, karena malu itu menjaga anak berbuat dengan adab. Makanya kata Rasulullah, fa illam tastahi fasna masyita. Jika kamu tidak punya rasa malu, berbuatlah sesukamu. Maknanya adalah kalau orang nggak punya rasa malu tuh suka-suka dia, sehingga rasa malu itulah pagarnya. Makanya salah satunya kenalkan rasa malu. Saya misalnya di rumah saya sampingnya ada taman kota. Sebelum pandemi itu ramai, ada anak muda tuh kadang-kadang 2 mojok gitu ya. Dan saya sama istri itu udah kayak patroli, bukan tuh kayak FPI gitu, woi pacaran, enggak. Saya cuma bilang, saya duduk di sampingnya, tiba-tiba kaget dia. Ya anak SMP nih, selamat ya, barakallah udah nikah. Belum om, kirain udah nikah, saya bilang. Belum, kuliah di mana? Belum kuliah om. Belum kuliah? Iya, SMA? Enggak, SMP. Oh ya Allah, SMP. Saya sama istri saya itu udah nikah, kami udah puluhan tahun. Tapi saya kalau di muka umum aja masih malu untuk bermesraan kayak gini. Kamu malu nggak? Malu om, malu. Itu sampai dia yang ceweknya gini, lu sih gitu. Saya bilang, karena ini penting. Anak muda itu kalau nggak punya rasa malu, ya itu tadi. Nah, termasuk tadi, anak perempuan itu kalau punya rasa malu, insya Allah hijab itu. Maka malu itu sifat dasar perempuan. Jadi nggak usah repot-repot ini hijab. Insya Allah kalau softwarenya dipakai, ntar juga, bunda aku pakai hijab, malu bun. Gitu. Jadi jangan, silakan biasakan. Tapi kalau nggak ada rasa malu, ntar dia jadi ini. Ntar udah gede, makanya sebagian ortu yang udah kecil, apalagi memaksakan. Memaksakan nggak boleh, membiasakan boleh. Kalau dia capek, adik gerah ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi kalau mau pakai bagus gitu ya. Dan itu yang harus kita lakukan. Jadi ada efeknya nggak? Efeknya kalau dia merasa tertekan. Yang paling penting gini ya. Anak-anak itu kalau sudah tertekan itu cirinya 3. Dan ini tanda bahwa kita menanamkan Islam dengan cara yang tidak Islami. Penting ya. Jangan membawa nama Islam, kalau kita tidak memahami tentang Islam itu sendiri. Contoh gini, ini saya sedikit melenceng, ini agak panjang nih. Ada di salah satu jamaah di luar negeri, bukan di Jepang lah intinya, di luar bukannya. Ada nanya kemari, ya saya khawatir kalau saya ke Jepang ntar ada yang ngerasa, kayaknya saya nanya waktu itu mau Ustadz. Gitu. Dia ada nanya gini, Ustadz kami kan mendidik anak kami secara Islami Ustadz. Tapi entah kenapa pas anak kami tumbuh gede, remaja ada yang murtad, ada yang ateis, ada yang astagfirullahaladzim Ustadz sampai berzina, menanggalkan jilbab. Padahal kami didik anak kami secara Islami, apa salahnya? Nah saya itu agak-agak tersentil kalimat Islam itu diulang berkali-kali. Sehingga seolah-olah Islami itu gagal gitu. Makanya saya tanya, yang dimaksud Islami itu apa ya Bu ya?
Dia bilang, ya kami didik anak kami dengan sholat, pakai hijab, dengan puasa. Iya, saya tahu maksudnya apa. Yang ibu maksud dengan Islam itu caranya gimana gitu. Ya seperti biasa Ustadz yang kami. Oke lah, dia kadang nggak bisa jawab. Saya bilang gini deh, saya minta jawab pernah, sering atau nggak pernah ya. Ibu pernah bentak anak nggak Bu? Sering Ustadz. Oke. Ibu pernah menghukum anak dengan mencubit? Oh, kayaknya pernah Ustadz. Oke. Ibu pernah dalam hal ini memukul anak? Nggak pernah sih, bagus. Ibu pernah misalnya menghukum anak sampai anak nangis jeritan? Pernah. Sampai saya bilang itu nggak Islami. Dia bengong. Maksudnya Ustadz? Karena kalau mau pakai kata Islami, perhatikan. Satu hadis ini kalau kita pegangnya jadi dasar. Kata Rasulullah, al-muslimu man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu selamat orang lain dari kejahatan lisan dan tangan. Itu standar banget. Kalau kita mengasuh anak masih pakai kekerasan lisan dan tangan, berarti nggak Islami walaupun ngajarin Quran. Walaupun ngajarin tentang sholat, puasa. Makanya pertanyaan ibu tadi, apakah itu yang penting jangan sampai anak trauma aja. Ya, jadi jangan sampai dalam hal ini, ya dalam hal ini kita mau rasa bahwa Islami tapi saya didik dari kecil. Makanya beberapa kali saya berdiskusi sama anak-anak yang berada di luar negeri, mereka menanggalkan jilbabnya karena punya trauma. Dididik cara Islam tapi nggak Islami, bedakan ya. Yang dididik kontennya tapi bukan caranya, itu nggak membuat mereka merasa senang. Sehingga kalau tadi ditanya, bagaimana Ustadz supaya anak itu tadi yang Islaminya begitu, jangan sampai membuat anak merasa tertekan. Karena tertekan itu cirinya 3, waspada. Karena kita sudah punya 3. 1, gerakannya minimalis. Yang lain itu anak-anak itu spontan, ekspresif. Ya kalau misalnya senam dia geraknya gitu. Kalau yang tertekan tuh gini. Sampai nggak berani membentangkan tangan. Maaf ya, kalau ada sesuatu benda dia ngelirik dulu. Saking dia khawatirnya nanti itu biasa orang tua kayak gini, membuat dia khawatir. Yang kedua, anak tertekan itu ekspresinya minimalis. Kalau ada yang lucu, anak itu spontan ketawa, ngakak, dan itu nggak bisa kita salahkan. Wah, itu misalnya, walaupun adabnya belum kita kenalkan. Ingat, pendidikan adab itu bertahap. Jangan kita langsung, wah nggak boleh gitu. Nah, inilah terlalu cepatnya kita. Penyakit dan mendidik itu namanya istijal, terburu-buru. Padahal biarin aja itu. Nah, justru kalau anak di umur ini ada yang lucu, dia mukanya kaku kayak ikan nebo kering kata orang. Kayak robot, itu wajib. Nah, yang ketiga, anak tertekan itu matanya nggak berani menatap lawan bicara. Jadi kalau ngomong tuh nunduk, iya. Jadi ngelihat ke samping. Nah, itu tertekan, berarti ada yang salah. Nanti khawatirnya anak-anak itu akan membenci syariat Islam karena mereka tidak mendapatkan keindahan Islam. Karena itu bukan masalah membiasakan atau apa. Silakan biasakan, bagus. Nah, pasti jangan memaksa buat anak tertekan. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz. Mungkin pertanyaan berikutnya bisa ditampilkan. Yang keempat ya Ustadz ya, jazakallahu khairan Ustadz Bendi untuk materinya. Izin bertanya Ustadz, waktu hamil pertama sepertinya masih bisa fokus untuk menstimulasi selama dalam kandungan. Tapi ketika hamil selanjutnya Ustadz ya, rasanya susah untuk fokus untuk dede bayi di perut karena harus berbagi perhatian dengan kakaknya. Bagaimana strateginya ya Ustadz supaya dede ini tetap mendapatkan haknya distimulasi selama dalam kandungan? Iya, urusannya itu kalau udah kakak itu urusannya suami. Makanya fokus ibu kepada kehamilan aja. Jadi setiap masa itu ada stimulannya. Kan tadi kaidah gini, likuli amalin waktuha walikuli waktin amaluha. Setiap amal itu ada masanya. Fokuslah. Ibnu Qayyim punya kitab bahkan sangat tegas dan musannid. Nama kitabnya Tuhfatul Maulud bi Ahkamil Maulud. Bahkan beliau punya salah satu fatwa yang walaupun sedikit berbeda ya. Beliau punya fatwa gini, jika seorang ibu hamil, maka padahal si anak kakaknya ini masih menyusui, maka hak susu itu untuk janin. Paham ya? Jadi sampai sang kakak itu disapi sebelum waktunya. Kenapa? Karena jangan sampai janin itu kan cuman mengandalkan makanan tuh dari ibunya. Dari susu nggak ada lagi. Si kakak masih punya
lain. Makanya jangan sampai kakaknya dikasih sehingga jatah si bayi itu yang di dalam kepala santrinya itu nggak dapet. Sehingga sampai fatwanya Ibnu Qayyim mengatakan kalau ibu hamil janin maka jangan menyusui kakak, khawatir jatah si adik berkurang. Inilah dijadikan kias oleh sebagian ulama bahwa kalau ibu hamil fokus sama kehamilannya aja. Gimana giliran si kakak itu tugasnya yang lain bisa kita serahkan. Karena kalau hamil tuh nggak bisa stimulus yang lain kecuali ibunya. Ya kecuali ibunya, ya kan ibunya bawa. Kalau si kakak masih bisa, mohon maaf ya, misalnya minta tolong orang lain. Misalnya siapa ya, ayah terutama, ayah tolong pegang, atau misalnya adik kandung kita kebetulan tinggal di rumah, atau misalnya kalau kita ada khodimat. Jadi prioritasnya justru jangan ke kakak, yang benar itu prioritasnya ke adik. Karena si adik dalam kandungan yang dia nggak butuh, yang dia nggak dapat stimulan yang lain, ini perlu dipahami. Ya, baru nanti setelah lahiran baru kita punya planning berdasarkan jenjang usia ya. Nah, memang tadi kalau ada yang bertanya gimana Ustadz jenjang usia buku-bukunya ya. Saya sebenarnya punya grup Telegram yang memuat 8 video ini. Nanti silakan bergabung di grup Raising Our Children yang membahas. Jadi materi ini ada di grup ini yang eksklusif kami bikin. Nah, silakan ya ada di sini ya, gabung di sini aja. Kalau mau bergabung itu ada 8 video tapi ditonton dulu baru nanya. Karena tanya jawab di grup ini ya, selama ini jarang nonton videonya padahal udah ditampilin, maunya langsung nanya. Jadi tonton dulu videonya 8 video. Wallahu a'lam bishawab. Mas Fauzan mic-nya di unmute dulu. Maaf. Ustadz ini kelihatannya pertanyaan semakin banyak Ustadz. Awalnya banyak banget. Kita coba untuk jawab sekitar 4 lagi. Kita rencana 11.25 kita akhiri Pak Ustadz. Baik. Ya, 11.25 kita selesaikan. Kira-kira Ustadz berkenan nggak kalau kita nanti? Enggak apa-apa, tapi saya ada jadwal lagi. Ntar jam berapa kita? Kita sebentar lagi sampai mungkin 10 menit lagi kali ya. 10 lagi ya? Oke. Boleh. Ya. Oke. Baik, berikutnya Ustadz ingin bertanya bagaimana memperbaiki kekurangan pengasuhan di usia yang sudah terlewat Ustadz. Apa rekomendasi buku kami parenting tiap tahapan usia? Ani Bogor Kitis. Ya, pertama kalau mau bahas ini bisa gabung ke grup ini panjang karena yang kedua ikut sharing kelas pekan depan aja via Zoom utang dan luka pengasuhan. Jadi kalau udah lewat namanya utang pengasuhan. Nah, utang ini kalau berkaitan dengan perasaan jadinya luka. Kalau utang dibayar, luka dibasuh. Nah, itu nanti ada narasumbernya. Kita 2 hari belajar ini di kelas siang dan kelas malam. Mungkin saya sarankan kalau teman-teman dari Jepang kelas siang. Karena kalau kelas malam itu beda 2 jam waktu kita. Selesainya kan jam 10, di sana jam 12. Khawatirnya keburu tidur. Ya, jadi ikut kelasnya aja. Karena pembahasannya tidak bisa instan karena waktunya apalagi cuma 10 menit ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz. Ustadz, sepertinya waktu kita banyak, jadi apa Ustadz berkenan kalau pertanyaan nanti semua kita kumpulkan terus nanti kita sampaikan ke Ustadz untuk dijawab secara offline, mungkin setelah acara gitu. Saya agak susah ya waktunya pertama jadwal saya juga nggak. Pertama gini, saya itu konsultasi yang ke saya di WA tuh ada 100 setiap hari. Jadi dalam sebulan tuh saya menjawab 1000-an. Jadi saya juga harus berbagi gitu. Jadi ya manfaatin aja sekarang. Ya udah kalau sekarang tanya aja sekarang. Nanti saya nggak bisa janji karena saya banyak janji itu nanti saya setiap orang pengen minta dijawab sementara yang lain juga punya. Saran saya ikut ke grup saya aja. Nanti di grup itu ada jawabannya. Di grup itu nanti dijawab. Karena di situ ada kalau saya nggak bisa jawab ada yang lain gitu. Jadi kita berbagi tugas. Oke. Ada Ayah Irwan juga kan, Irwan juga gabung sini. Siap. Oke, kalau gitu beberapa aja kita sampaikan pertanyaannya. Langsung expert saja Ustadz dijawabnya Ustadz ya. Yang nomor 7, bagaimana pola pengasuhan Islami agar anak-anak selalu yakin orang tuanya sayang dan berlaku adil dengannya. Saya mempunyai 2 anak laki-laki usia balita, beda 2 tahun. Menurut saya adil itu sesuai kebutuhan. Tapi persepsi anak mungkin berbeda. Nah, bagaimana cara agar anak bisa memahaminya Ustadz? Iya, pertama nggak usah dipahami, kecemburuan itu biasa. Yang jelas kecemburuan itu tidak boleh sampai dendam. Jadi masalah kalau sampai dendam, salah satunya kalau kita membuat anak-anak itu terluka. Jadi kita harus terima ada fase namanya sibling rivalry.
Tapi dan itu sesuatu yang alamiah terjadi. Biasanya kalau kita mengkondisikan itu dari sebelum hamil. Ya, pada saat hamil kita sudah bilang bahwa nanti kakak punya adik. Salah satunya nanti kalau ibu lagi hamil, kakaknya dilibatkan supaya tidak menganggap adanya kompetitor. Termasuk nanti ketika lahiran yang kalau dapat datang tamu, kondisikan tamu, ngasih hadiahnya bukan ke adik, ngasih ke kakak. Salah paham selama ini adalah ngasih hadiah ke adik yang lagi baru lahir. Adik nggak tahu, kakaknya yang tahu. Karena itu kita kalau kita jadi tamu nih, temen yang lagi tahu, kita bawa hadiahnya buat kakak supaya kakak merasa senang kehadiran adik. Jadi dia nggak dibangun kompetitif tapi merasa adik itu, makanya kita bilang ketika bawa hadiah, kakak selamat, kakak sudah jadi kakak sekarang ya. Adik ini hadiah dari tante. Nanti dia berpikir gini, alhamdulillah adik lahirku dapat hadiah. Besoknya disuruh mama hamil lagi mah gitu ya. Jadi kan lumayan tuh kakak dapat hadiah kan gitu. Itu pertama. Yang kedua, berikan hak kakak ini atau siapapun untuk berduaan. Berduaan dengan adik itu, berduaan dengan setiap orang itu penting. Rasulullah itu membangun rasa nyaman personal itu dengan berduaan. Jadi jangan nanti adik kakak dikumpulin bilang mama tuh sayang sama kamu. Ini yang benar itu masing-masing punya waktu berdua. Karena waktu berdua itu merasa dirinya itu istimewa. Itu paling penting. Yang ketiga, pentingnya kita untuk dalam hal ini membuat program yang sifatnya kooperatif, yaitu sinergi bukan kompetisi. Maka hindarilah bahasa-bahasa yang membandingkan, yang membuat semakin jurang. Kak adik aja bisa, masa kakak, itu yang disebut atau bahasa yang membuat misalnya gini, kezoliman itu dimulai dengan bahasa ngalah. Ya, ngalah ya, nggak boleh. Ngalah itu membuat sang kakak haknya diambil. Yang benar itu kakak ini hak kakak mau bagi silakan, kalau enggak ya nggak masalah. Pahami hak anak. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih atas jawabannya Ustadz. Mohon maaf sekali teman-teman sekalian ya, sepertinya waktu kita yang nggak mengizinkan. Insya Allah kalau teman-teman masih punya pertanyaan lagi, bisa ikut di Zoom Ustadz yang lain. Itu insya Allah bakal banyak Zoom berikutnya. Dan Ustadz tadi bilang bisa gabung di grupnya tadi. Nama grupnya apa Ustadz tadi? Raising Our Children. Daftar dulu aja di mana tadi ya? Ini ada di sebelahnya. Ya. Oh iya. Raising Our Children itu ada di fatherman.id/KPA, daftarnya di situ. Oh iya. Ya, biar di invite. Teman-teman ya. Nah, terima kasih Ustadz. Baik, alhamdulillah ya. Selesai sudah seluruh rangkaian acara untuk sesi pertama ini. Jazakumullah khair, ayah bunda dan teman-teman sekalian mengikuti acara Seminar Parenting sesi pertama pada pagi ini. Setelah sesi ini, jangan lupa akan ada seminar parenting sesi 2 dengan judul Anakku Inilah Dunia. Mengembangkan karakter positif pada anak, baik personal maupun interpersonal. Dengan pemateri Ustazah Munarsih yang akan dimulai jam 1 siang nanti ya, insya Allah. Dan jangan lupa sampaikan infak terbaik Anda, seperti yang disampaikan di Lydia. Insya Allah sebagian akan disampaikan kepada keluarga yang terdampak COVID-19 melalui Human Initiative. Sebelum kita akhiri, mungkin kita bisa berfoto dulu ya. Lanjut nanti ada pemberian sertifikat kepada Ustadz. Ya. Mungkin bisa diaktifkan videonya dulu semua, teman-teman sekalian. Baik. Insya Allah ada 2 halaman ya. Insya Allah semuanya kita foto. Oke, saya tunggu. Oke, semua video yang mau dinyalakan ya bisa dipakai. Nah. Oke, sudah semua ya. Oke, yuk. 1, 2, masih ada yang baru nyala. Ya silakan ayo kesempatan terakhir, 10 detik terakhir. Ya. Ini kalau sesi foto ya gini Ustadz, langsung hidup semua videonya Ustadz. Gitu. Siap ya. Oke sudah ya. 1, 2, 3. Baik, berikutnya 1, 2, 3.
Ya, sudah Ustaz, insya Allah. Ya, alhamdulillah kita sudah berfoto bersama. Selanjutnya panitia akan memberikan sertifikat untuk Ustadz. Silakan pada panitia ditampilkan. Baik, berikut sertifikat penghargaan Jazakumullah katsir. untuk Ustadz Ya. Henry Jaisyur Rahman, narasumber seminar parenting Fahima dan Promia bersama Human Perspective, mendidik anak sesuai dengan tahapan usia di negeri Muslim pada Sabtu 17 Juli 2021. Ya, Ustadz diterima Ustadz ya. Baik, jazakumullah katsir. Baik, sekian teman-teman sekalian ya. Saya mewakili panitia, mohon maaf jika ada kekurangan dan ada yang kurang berkenan, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Akhirul kalam, mari kita tutup acara pagi ini dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih sekali lagi teman-teman. Jangan lupa jam 1 nanti kita ada acara berikutnya yang pasti tidak kalah menariknya, dan minggu depan kita juga ada ya. Lagi terima kasih Ustadz, terima kasih teman-teman sekalian. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.